Halo, perkenalkan nama saya Robert Mi. Jumpa kita Pinem SAB MBA, dosen program studi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Mata kuliah yang saya ampu, pengantar ilmu administrasi bisnis, manajemen pemasaran, kewirausahaan, manajemen UMKM, dan international business. Hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment di mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis dengan bobot 3 SKS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, yaitu pengantar administrasi bisnis berisi pembahasan tentang konsep dasar administrasi, konsep dasar bisnis, dan konsep dasar dalam pengambil keputusan dalam bisnis, dan juga struktur lingkungan bisnis, dan konsep dasar organisasi, dan konsep dasar operasi dalam kegiatan bisnis. Nah, yang kedua yaitu kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, konsep dasar berpikir administrasi bisnis sebagai landasan pengembangan studi administrasi bisnis. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar dalam pengambilan keputusan, baik secara efektif maupun efisien, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kegiatan produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM atau sumber daya manusia secara proporsional. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk badan usaha dan fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan. Materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa dalam 14 kali pertemuan diantaranya administrasi sebagai suatu fenomena sosial, konsep dasar bisnis dan ruang lingkup, sarana, unsur, fungsi dan prinsip administrasi, bentuk-bentuk usaha dan struktur organisasi bisnis, karakter seorang pebisnis, lingkungan bisnis dan peranan pemerintah, kepemimpinan dan komunikasi bisnis, sumber daya manusia dalam bisnis, dasar-dasar pengembangan produksi, keuangan bisnis, pasar dan pemasaran, teknologi informasi dan e-commerce, social media dan logistik online, dan corporate social responsibility atau CSR. Sistem pembelajaran dalam kelas ini dibagi dalam kelompok-kelompok untuk memudahkan mahasiswa untuk saling berdiskusi setiap minggunya. Karena di kelas pengantar ilmu administrasi bisnis akan diberikan case setiap minggunya, baik itu case bisnis di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga mahasiswa mampu memberikan ide-ide terbaiknya ataupun solusi-solusi terbaiknya setiap minggunya. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui gambaran kelas yang telah saya sampaikan, maka kita akan masuk ke dalam metode pembelajaran di dalam mata kuliah saya, yaitu dengan menerapkan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian Delivery, saya akan membagi ke dalam beberapa bagian di dalam kelas. Yang pertama berupa ceramah ataupun presentasi, yang kedua berupa Q&A, dan yang ketiga berupa case study untuk mahasiswa diskusikan dalam kelompok, dan yang keempat, mahasiswa akan memberikan gambaran-gambaran ataupun ide-ide yang mereka dapatkan dari case study, dan sebagai akhir dari kegiatan kelas berupa rangkuman dari saya untuk menyamakan persepsi antara dosen dan mahasiswa. Media utama dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas menggunakan Microsoft Teams yang disediakan oleh universitas sebagai media untuk pembelajaran dan diskusi di dalam kelas, dan ditambah dengan aplikasi WhatsApp untuk melanjutkan komunikasi di luar jam pelajaran. Karena pada kelas ini, mahasiswa selalu dituntut untuk selalu berpikir kritis dan memunculkan ide-ide kreatifnya untuk dilombakan dalam program kreativitas mahasiswa dan lomba lainnya, baik level nasional ataupun internasional. Karena bagi saya, sangat penting sekali dalam mendorong mahasiswa sejak semester awal untuk ikut lomba, baik itu lomba nasional ataupun internasional. Sistem penilaian di dalam mata kuliah ini atau assessment dituangkan dalam kontrak mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa di awal semester, yaitu berupa individual assignment 10%, group project 20%, mid test 30%, final test 30%, dan participation di dalam kelas 10%. Jadi setiap mahasiswa dapat menentukan strateginya untuk mendapatkan nilai terbaik di dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menyajikan gambaran kelas yang saya ajar. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kelas pengantar ilmu administrasi bisnis, pertemuan yang ke-12, yaitu topiknya tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Sudah pernah dengar sebelumnya tentang marketing mix?
Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang marketing mix ataupun bauran pemasaran. Nah, sebagai calon pebisnis di masa yang akan datang, ini adalah salah satu rangkaian yang harus dipahami oleh seorang mahasiswa administrasi bisnis. Ya, sebagai luaran daripada program studi itu, salah satu yang diharapkan itu adalah menjadi entrepreneur ataupun wirausahawan. Ya, nah di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah definition of marketing mix. Jadi dikatakan bahwa bisa dibayangkan bahwa pasar itu begitu banyak sekali jenis dan ragamnya. Banyak orang yang berdasarkan suku, agama, ras, tempat tinggal, dan background pendidikan, termasuk juga pendapatan, sangat berbeda-beda. Sehingga kita juga harus memahami kira-kira yang menjadi nantinya target kita seperti apa yang mau kita targetkan. Apakah kita itu mau menggunakan strategi yang mana seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa marketing mix itu adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan target pasar. Nah, diantaranya itu ada 7P yang sering disebut, yaitu yang pertama ada price, product, promotion, place, people, process, physical evidence, dan juga proses. Nah, di sini ada 4P yang pertama, ini biasanya digunakan untuk produk. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bicara tentang bagaimana dong promosi ataupun pemasaran dalam produk gitu, itu hanya ada 4. Yaitu yang pertama adalah price, product, promotion, dan place. Nah, kalau kita bicara tentang jasa, itu di-extend menjadi 7. Ditambah 3 diantaranya, people, process, dan physical evidence. Ataupun ada juga yang menyebut itu physical environment, begitu ya. Nah, ini adalah kira-kira gambaran bagaimana kita untuk mentargetkan market itu harus merangkum semuanya ini untuk membuat konsumen yang mau kita tuju itu tercapai. Ataupun bisa saya katakan bahwa konsumen yang mau kita dapatkan itu kita bisa dapatkan. Karena kenapa? Karena sesuai dengan strategi-strategi yang kita terapkan dalam perusahaan kita. Nah, yang pertama dari 7P yaitu produk. Ya. Di sini ada yang namanya product design. Ya. Banyak di antara kita mungkin membeli sesuatu produk itu karena cute. Wah, aku itu cute dan lain sebagainya begitu. Kita itu merasa lebih walaupun kadang-kadang produk itu tidak berguna, nah kita beli karena keunikan dari satu produk desain itu. Nah, selanjutnya ada product features. Nah, satu misalnya handphone. Apa sih misalnya kegunaan handphone? Biasanya orang ada untuk nelpon, WhatsApp, dan sebagainya. Tapi ada fitur-fitur yang lain. Mungkin untuk bisa game, untuk dengerin musik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah product quality. Nah, ini juga menjadi penting dalam produk ini. Nah, bagaimana kita juga memperhatikan karena apapun namanya, pasti konsumen itu sangat menginginkan produk yang memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya adalah branding. Nah, bisa kita lihat misalnya di zaman sekarang ya smartphone mungkin salah satu yang paling banyak sering digunakan orang begitu ya. Coba lihat misalnya iPhone atau juga kalau kita bandingkan misalnya dengan brand-brand yang lain misalnya. Nah, cara branding mana yang paling kuat? Ya kan? Pasti orang memilih iPhone dan lain sebagainya. Sebegitu pentingnya begitu ya. Coba bayangkan berapa harga iPhone yang mungkin 3 sampai 4 kali lipat dengan produk-produk biasa walaupun sama-sama fungsinya yaitu untuk menelpon dan lain sebagainya begitu. Tapi karena branding ini yang begitu kuat, ya, kita rela membayar. Konsumen rela membayar untuk mendapatkan produk itu. Nah, selanjutnya adalah target market begitu ya. Bagi siapa yang menjadi target kita, ya. Siapa yang menjadi orang yang mau kita sasar. Nah, ini juga sangat penting sekali gitu ya. Dan yang terakhir adalah product positioning. Bagaimana posisi produk kita di antara para pesaingnya. Kita juga harus pahami begitu. Wah, kalau saya pengen meng-create one produk, kira-kira ini nanti produk ini mau seperti apa? Apakah dia itu murah dan juga kualitasnya bagus atau mungkin juga murah dan kualitasnya juga kurang bagus begitu. Nah, atau mungkin kita mau jor-joran begitu, kita mau buat bagus dan murah begitu. Itu ada kaitannya dengan nanti strategi harga begitu. Nah, yang kedua adalah harga. Pricing strategies, ya. Di sini ada beberapa strategi yang biasa digunakan oleh pebisnis ataupun pelaku usaha. Yang pertama adalah skimming, yang kedua penetration, competitive, loss leader, dan psychological.
Nah, yang pertama kita bicara tentang skimming. Ini adalah biasanya adalah produk itu dibuat dengan harga yang sangat tinggi di awal sehingga nanti harganya itu lama-lama akan turun, tapi di awal itu dibuatkan harga yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya supaya untuk apa namanya, orang yang membeli suatu produk itu mereka merasa, wah aku punya ini produk ini apa produk yang mahal begitu. Nah, misalnya seperti contohnya adalah iPhone. Nah, ada juga yang penetration, dia itu menjual produk itu dengan harga murah dengan tujuan bagaimana biar nanti orang cepat aja kan, orang pasti kalau ngejar produk yang murah pasti gampang aja pengen beli aja ya kan. Nah begitu. Ini adalah strategi yang kedua. Bagaimana perusahaan itu membuat strategi ini untuk menarik minat orang biar cepat diketahui oleh orang lain, biar cepat juga perusahaan itu ataupun produk itu dikenal orang lain karena produknya yang terjangkau. Nah, ada juga kompetitif. Ini adalah biasanya adalah strategi harga itu dibuat sama dengan komputer. Berapa sih toko sebelah, berapa sih produk sebelah begitu. Jadi dibuatkan ya mirip-mirip, mungkin kalau di sana mungkin 10.000, di sini 10.500 atau misalnya 9.500 biar tidak digitnya lebih berkurang misalnya begitu. Nah, selanjutnya adalah loss leader. Ini adalah salah satu juga strategi yang sering digunakan untuk menarik pelanggan ataupun konsumen, tapi dia itu memiliki harga yang jauh ataupun di bahasa bisa dikatakan di bawah harga yang seharusnya, di bawah biayanya. Ya. Artinya dia rela dulu bayar gitu ya, ataupun bisa dikatakan bahwa harganya itu lebih murah daripada biaya produksinya. Tapi ya itu balik lagi kita bicara strategi. Jadi ini juga bagaimana dia bisa menguasai market. Kan pastinya kalian juga sebagai mahasiswa pasti lebih suka ketika misalnya ada produk-produk yang terjangkau dengan kualitas yang sangat baik begitu ya. Jadi ya kalau misalnya seperti ini adalah salah satu contoh ketika misalnya perusahaan-perusahaan ingin diketahui atau dikenali lebih cepat oleh konsumen ataupun calon potensial konsumen begitu. Teman-teman juga mungkin ada mungkin harga yang misalnya 10.000 dijual 9.999 begitu. Itulah bagaimana juga salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk menarik konsumen bahwa terlihat memang harganya itu lebih murah begitu. Padahal itu mungkin dikurangin hanya 1.000 begitu ya. Nah, itu untuk bagian harga. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja. Yang ketiga adalah promotion. Ya, ini adalah promotion mix. Ya, ini adalah bagian yang ketiga. Ya, yang pertama adalah advertising. Ya, ini adalah salah satu strategi yang biasa digunakan kalau teman-teman lihat spanduk, videotron atau juga mungkin iklan TV dan lain sebagainya. Itu adalah bagian advertising. Ya, bagi perusahaan-perusahaan yang besar biasanya menggunakan jasa ini begitu ya, misalnya videotron, iklan televisi. Tapi kalau misalnya dia perusahaan yang lebih kecil dan sebagainya, bukan berarti perusahaan besar tidak menggunakan kayak spanduk dan sebagainya, ada juga. Tapi inilah tergantung budget daripada setiap perusahaan begitu. Nah, ada juga personal selling. Nah, personal selling ini biasanya adalah bagaimana produk itu diperkenalkan secara langsung, ya, diperkenalkan langsung kepada konsumen ataupun bisa dikatakan memperkenalkan produk secara langsung ke calon pembeli. Nah, selanjutnya itu adalah ada direct marketing. Nah, direct marketing itu kalau teman-teman mungkin pernah mendapatkan telepon dari suatu perusahaan ataupun dari bank atau juga mungkin orang tua kalian pada kesel mungkin kadang-kadang ya kan, waduh aku ditelepon padahal ini cuman apa namanya dari bank karena pengen jasa asuransi entah apapun itu namanya begitu, atau mungkin kalian juga mendapatkan email atau apapun itu namanya begitu ya, mungkin tiba-tiba ini dia dapat dari mana ya nomor HP saya, oh dia ini dapat dari mana ya nomor telepon saya begitu. Nah, itu adalah bagian daripada direct marketing yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalian juga ketika nanti menjadi apa namanya seorang entrepreneur in the future, mungkin bisa juga menerapkan strategi yang sama begitu ya, tapi balik lagi no spam begitu ya. Kalau misalnya beberapa perusahaan biasanya mereka akan meminta data konsumen, minta email, nomor HP, tapi nanti begitu mereka ada produk baru, nah itu bisa di-share secara langsung kepada potensial konsumen begitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia itu orang yang berlangganan ataupun misalnya dia orang yang selama ini misalnya apa istilahnya ingin selalu membeli produk itu ya, dengan adanya informasi ada produk terbaru dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Jadi ini adalah salah satu yang menurut saya yang bagus sekali untuk perusahaan begitu ya, dengan strategi ini gitu. Nah, selanjutnya itu adalah public relation. Nah, public relation ini
Tapi sebelumnya ada yang disebut dengan sales promotion, ya ini biasanya berupa pameran, ada juga mungkin kupon, diskon, lain sebagainya begitu ya. Dan yang terakhir adalah public relation. Nah, public relation ini adalah salah satu yang biasa digunakan oleh suatu perusahaan untuk bagaimana menjalin komunikasi dengan konsumennya. Ya, mungkin ada yang keluhan, ada mungkin yang hal-hal lain yang berupa masukan dan sebagainya begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, ya. Tapi sebelum masuk poin keempat, saya mau menambahkan bahwa perlu untuk dipahami bahwa promotion ini adalah strategi bagaimana kita membuat konsumen aware terhadap produk kita, aware terhadap perusahaan kita. Ini bukan sekedar advertisement, bukan sekedar memamerkan dan sebagainya. Karena ini adalah kegiatan pemasaran ini bisa dikatakan bahwa ini adalah bakar uang. Ini adalah bagaimana kita menghambur-hamburkan uang untuk mendapatkan benefit yang lebih besar. Ya, sering orang bilang kan, wah bakar uang, memang bakar uang. Tapi dengan harapan, dengan adanya kegiatan promotion dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lain, ini diharapkan bisa menghasilkan benefit yang berkali-kali lipat begitu. Nah, selanjutnya adalah place. Nah, dikatakan bahwa place, how does this customer act or buy? Ya. Penting untuk memperhatikan lokasi ya. Makanya banyak orang ketika misalnya berjualan itu pilih lokasi yang strategis, yang gampang dijangkau, yang gampang terlihat. Terutama untuk pemula begitu ya. Ya kalau misalnya dia udah legend mungkin agak masuk ke dalam juga pasti akan dikejar orang. Tapi bagi seorang pemula, as entrepreneur, as young entrepreneur, ya, sangat penting sekali untuk memperhatikan lokasi. Coba bayangkan misalnya kalau misalnya kita jual produk terlalu jauh, ya itu akan menyulitkan kita sendiri begitu ya. Termasuk juga isi of a transaction gitu ya. Apakah sekarang misalnya aduh harus cash misalnya gitu ya. Ini sangat sulit sekali. Nah, salah satu case misalnya saya ngambil case di beberapa negara Asia Timur misalnya Taiwan, Korea begitu ya. Mereka itu udah banyak yang cashless. Saya tuh juga sampaikan bahwa di Indonesia juga sudah mulai banyak yang cashless. Mungkin OVO, GoPay atau juga mungkin Dana dan lain sebagainya begitu banyak cashless ya. Coba bayangkan anak muda sekarang dengan modal pip 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 begitu udah selesai transaksi. Ngapain kita harus bayar bawa uang cash begitu? Ya. Salesforce, competitor approach gitu ya. Penting sekali bagaimana biar mereka itu gampang mengakses kita, bagaimana mereka itu biar mereka itu segala akses yang berkaitan dengan transaksi itu juga gampang begitu ya. Nah, selanjutnya adalah people ya. Yang 4 tadi itu adalah khusus untuk produk. Nah, kalau misalnya bidang jasa, ini ada 3 lagi tambahannya. Yang pertama adalah people atau yang kelima ya. Atau yang pertama tambahannya begitu ya. Dikatakan adalah orang yang mau kita pilih itu, orang yang kita rekrut itu sangat penting sekali untuk mengerti kita untuk kita training, untuk kita ajarkan masalah misalnya bagaimana harus menyambut tamu, bagaimana memperlakukan tamu, bagaimana gajinya nantinya biar mereka tertarik untuk tetap melayani dengan performa yang luar biasa kepada konsumen, termasuk juga bagaimana kita membuat mereka biar paham produk-produk kita. Sehingga nanti termasuk juga culture dan image perusahaan. Nah, sebegitu pentingnya. Ya, bagaimana kita mentraining orang-orang ini supaya mereka, mungkin teman-teman juga pernah makan suatu restoran begitu ya, masuk ke dalam. Mungkin kalian merasa dicuekin, mungkin kalian lama sekali, kadang juga mungkin aroma yang tidak enak ada di sana begitu. Ya. Coba misalnya Mbak dan Mas datang misalnya gitu ya, masuk, oh silahkan Mas, silahkan duduk di sini, ini minum dulu, mau mesen apa, mungkin besok pun kalian akan bawa lagi tuh teman kalian datang ke sana. Nah begitu. Selanjutnya adalah people ini juga dikatakan bahwa bagaimana mereka sebagai represent, bagaimana mereka bisa juga di training memang dengan sebegitunya untuk bisa melayani konsumen dengan all out, untuk membuat konsumen ini nantinya nyaman. Untuk membuat konsumen ini nantinya mengerti seperti apa sebenarnya budaya perusahaan. Nah, selanjutnya adalah proses. Nah, bagaimana sih proses kalau misalnya kita itu mau masak misalnya ya atau menggunakan produk spa misalnya gitu ya, cewek-cewek misalnya Mbak Selin, Mbak Savana atau misalnya Mbak Nabila gitu ya. Misalnya atau Mbak Dentang misalnya mau masak ataupun misalnya mau menggunakan jasa yang lain apalah misalnya gitu atau potong rambut dan sebagainya begitu ya. Nunggu aja lama, panas dan sebagainya misalnya gitu ya.
belum lagi prosesnya itu lama banget di apa namanya, baru dikerjain dan sebagainya, pengerjaannya pun lama dan sebagainya. Itu juga membuat orang bakal meninggalkan gitu ya. Nah, makanya bagaimana kita membuat itu menjadi simple semuanya cepat. Nah, selanjutnya adalah physical environment ya. Ini adalah penting sekali bagaimana kita itu mungkin teman-teman bisa memperhatikan begitu ya. Ketika masuk ke suatu restoran ataupun ke suatu ya any business area ataupun location gitu ya. Mungkin kalian masuk, aduh kok pengap banget, aduh kok warnanya kok gelap banget, aduh ini kok nggak ada apa gitu misalnya kayak kok nggak ada wangi-wangian dan sebagainya padahal sumpek dan sebagainya begitu. Nah di satu sisi coba kalian masuk begitu ya, belum baru buka pintu gitu, wah sembriwing atau juga apa smell juga sudah datang, harum-harum parfum, wangi-wangian gitu ya. Kalian pengen lama aja di sana. Ada musik misalnya, musik yang kalian suka mungkin, atau kalian anak muda karena misalnya usaha itu misalnya kebanyakan banyak dikunjungi anak muda, diputar musik-musik yang ala-ala anak muda, atau mungkin kebanyakan yang orang tua dipasang musik-musik klasik, atau mungkin banyak yang di anak-anak remaja yang lebih kecil, mungkin rock and roll atau lain sebagainya misalnya begitu. Ya. Ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Orang akan bilang, waduh jangan di situlah, di sana itu jorok, oh di sana itu nggak menarik misalnya gitu. Apalagi sekarang misalnya coba bayangkan hal-hal yang biasa aja misalnya orang bagaimana membuat mendesain tempat usahanya itu Instagramable. Bagaimana orang bisa biar foto di sana nanti menarik, gimana biar mereka waktu nunggu-nunggu proses mereka nanti untuk dikerjain menunggu antrian misalnya bisa foto-foto dulu dengan tidak malu misalnya untuk posting dan sebagainya, untuk update di sosial media misalnya, ya di era digital ini misalnya. Nah itu penting sekali. Nah selanjutnya adalah ada satu case. Nah, tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk case ini? Ya, Mas Ryan, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin Daren ingin bertanya Pak, seberapa pentingkah produk feature untuk dimiliki oleh sebuah produk dan mengapa produk feature itu penting untuk dimiliki oleh sebuah produk? Terima kasih. Ya, thank you Ryan untuk pertanyaannya. Nah, feature itu adalah menjadi salah satu side daripada suatu produk. Dan itu yang menjadi salah satu hal penting yang sering dikejar-kejar orang. Ya, kalau bandingin misalnya produk A dan produk B, wah yang ini misalnya satu HP misalnya dia itu cuma bisa nelpon dan SMS, ya. Atau oke lah kita bilangkan WhatsApp misalnya gitu. Nah, di sini ada satu lagi produk yang dia itu bisa dengerin musik, bisa dia itu main game, dia bisa itu aplikasi-aplikasi yang lain. Itu sangat penting sekali. Ya. Peter Smeater kata itu betul sekali. Orang akan mencari hal yang bisa what is the side benefit dibanding main benefit yang mereka dapatkan ketika membeli satu produk. Jadi bukan cuma membicarakan main daripada function yang didapatkan oleh konsumen itu, apa yang menjadi yang paling utama mereka dapatkan, tapi apa side-nya juga bisa kita berikan kepada konsumen begitu. Jadi itu penting sekali Ryan ya. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin bertanya atau sudah jelas Ryan? Baik, terima kasih Pak. Berarti poinnya itu adalah tidak cuma main side-nya aja, tapi juga sisi benefit yang lainnya ya Pak. Iya betul lah. Bukan cuma main benefitnya, tapi juga side benefitnya dari features-features yang disajikan gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama Ryan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ada satu case. Ya, hari ini seperti biasa kita saya akan menjadikan satu case. Jadi bayangkan kalian itu hari ini ada sebagai seorang entrepreneur yang punya cukup uang begitu ya. Kalian harus memilih tempat makan nih. Nah, bayangkan kalian membawa keluarga, kalian kira-kira pilih restoran A atau restoran B. Oke, saya kasih waktu untuk berdiskusi 5 menit, berdiskusi dalam kelompok. Nanti saya akan panggil secara asak seperti biasa untuk mewakili kelompoknya. Tidak akan saya akan tunjuk secara acak begitu ya. Ya, silakan. Oke, sudah ada yang mau jawab sebelum saya tanya? Secara acak? Oke, wah ada volunteer nih. Coba Mbak Savana. Kira-kira yang mana? Ya Bang, kalau tadi hasil diskusi kita itu jika kita punya cukup uang untuk di kedua tempat ini, kita lebih milih yang A sih Bang. Kenapa? Karena
apalagi tadi ya Bang mention kalau misalnya kita bawa keluarga ataupun teman kita pasti mau memberikan service terbaik untuk mereka gitu. Jadi kalau bisa dilihat tempatnya lebih mewah, rapi, dan juga biasanya tempat-tempat seperti itu punya service atau chef yang berkualitas gitu Bang. Terima kasih. Oke, thank you Savana atas jawabannya, good. Oke, saya pengen grup yang lain, coba Mas Dinar. Ya. Ya Bang, mungkin saya juga sama kayak Savana sih. Seperti yang Abang ngomong tadi, kita pengen ngajak keluarga atau teman atau siapapun yang makan di restoran, untuk makan di restoran itu secara comfy dan puas dengan pelayanannya, sama comfy dengan tempatnya sih Bang. Oke. Nah, ini adalah dua jawaban dari teman-teman kita yang di kelas ini, bahwa betapa pentingnya kira-kira physical evidence, betapa pentingnya membuat orang nyaman, betapa pentingnya membuat konsumen itu merasa wah, mereka merasa layak. Bahkan tadi ada menyebut, wah kalau bawa keluarga itu kan pengen tempat yang terbaik begitu. Walaupun mungkin ya harganya pasti akan lebih mahal. Itu saya bilangkan tadi, harga itu kadang-kadang bukan yang paling prioritas. Tapi bagaimana betapa pentingnya physical evidence itu ketika teman-teman itu bisa menyajikan satu yang menurut mereka layak untuk dibayarkan walaupun dengan harga sangat tinggi, mereka akan bayar. Nah, itu dia case hari ini. Ada yang kira-kira mau menambahi? Mungkin ada yang jawab B, mungkin tidak. Ini nggak ada jawaban salah atau benar. Ini adalah bagaimana kita memprepare juga dan menunjukkan betapa pentingnya physical evidence itu. Mungkin ada yang mau jawab, wah saya kan orangnya sederhana, jadi saya pengen yang biasa-biasa aja. Itu juga biasa begitu. Tapi kan ini kita bicara dalam skala betapa pentingnya physical evidence begitu ya. Untuk memperhatikan features ataupun hal-hal dalam ruangan tempat kita berusaha ataupun berbisnis begitu. Nah, kalau tidak ada lagi, saya mau buatkan satu conclusion sebagai dalam proses marketing mix ini. Ya kalau service itu ada 7, tambahannya ada 3 di atas, tapi kalau misalnya produk 4 terbawah ya. Yaitu ada produk tadi, betapa pentingnya produk itu kita harus membuat satu good quality, good features, dan juga termasuk juga branding ya. Karena kadang-kadang juga orang tidak akan memikirkan harganya ketika misalnya brandnya itu bagus, ataupun nama dari suatu perusahaan itu juga bagus begitu. Nah, selanjutnya adalah price. Tadi beberapa strategi yang diberikan, yang mana paling pas ketika nanti teman-teman menjadi entrepreneur di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah place ataupun lokasi bisnis yang akan teman-teman dirikan nantinya begitu. Dan yang keempat adalah promotion. Strategi yang mana mau dipakai? Apakah masih konvensional atau mungkin yang udah digital atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah people. Betapa pentingnya kita memilih orang-orang yang bekerja di tim kita untuk bekerja di usaha kita, termasuk juga bagaimana men-training mereka untuk mereka paham semuanya tentang apa yang ada di perusahaan kita, termasuk juga budaya perusahaan. Nah, yang kelima adalah physical evidence ya. Bagaimana pentingnya kita memperhatikan semua hal-hal yang bisa dinikmati oleh pengunjung di dalam usaha kita, baik itu misalnya lighting, mungkin musik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah proses, bagaimana kita bisa melayani konsumen sehingga mereka merasa nyaman dan juga mereka secara keseluruhan bisa menikmati jasa yang kita berikan dan mereka tetap nyaman dan mau datang kembali. Karena pada intinya dari semua proses marketing mix ini adalah bagaimana kita tetap mempertahankan pelanggan ya. Sebagai calon bisnismen di masa yang akan datang, ya saya selalu menekankan di kelas ini bahwa penting bagi seluruh mahasiswa administrasi bisnis untuk memahami. Bayangkan bagaimana nantinya seorang mahasiswa saat ini menjadi entrepreneur di masa yang akan datang dan bisa mempraktekkan ini semuanya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Selamat sore dan sampai bertemu di kelas yang akan datang minggu depan. Selamat sore, selamat pagi semuanya. Itulah proses kegiatan perkuliahan yang saya laksanakan dalam kelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.